Ini Pak Uun, barusan saya ngobrol sama Pak Uun yang biasa ya. Kalau ngebantuin saya bahkan sampai surat-surat beres. Bu ya? Iya ya Pak. Kalau bikin surat apa kayak kemarin proses Onyong, proses Ibu Jenny itu Pak Uun semua yang ngeberesin surat-suratnya. Yang tadinya nggak punya pengenal, nggak punya KTP, nggak punya kartu keluarga, Pak Uun. Yang nggak punya BPJS, Pak Uun juga yang bikin ini. Anak-anak lagi pada kumpul, pada bengong semua. Ini hari Minggu sih, nggak ada kegiatan apa-apa ya, pada bengong. Habis nonton TV udah beres nonton TV-nya. Mul belum datang? Belum. Oh, nggak pada tidur? Udah tadi, ya udah. Sekarang giliran saya yang mau tidur. Usup, mau nanya nih Sup. Usup biasanya minum obat sehari berapa kali? 3 kali. Yakin? Ini perasaan gimana? 3 Obatnya 3. Sekarang saya mau nanya, kan semalam kan di Mama tidurnya sama Mama di sini ya. Perasaannya gimana? Perasaannya kemarin? Kurang tenang karena minum obatnya cuma sekali. Karena kemarin minum enggak paginya? Enggak. Siangnya enggak. Oh. Jadi semalam minumnya cuma sekali. Tapi kalau sekarang perasaannya gimana? Biasa aja. Mau minum obat apa enggak? Kira-kira gelisah enggak bakalnya nanti malam nih? Nanti malam minum nih, cuma sekali umpamanya. Kira-kira gelisah enggak? Enggak, yakin. Mau minum obat apa enggak? Mau. Ya udah minum obat dulu ya. Saya ambilin minumnya ya. Kalau yang lain kan cukup sehari sekali. Cuman bedanya kan Yusuf kan sering gelisah ya. Yang penting satu obatnya. Ikhlas di sini. Mikirnya gini, kalau saya pulang kasihan teteh saya. Kalau saya sini teteh saya tenang. Saya di sini tenang, teteh saya juga tenang. Kalau saya di rumah juga suka kesepian, nggak ada temen. Iya nggak? Kalau di sini banyak temen. Ngobrol dong sama yang lain. Tuh ngobrol sama Ii, kenalan, ngobrol. Ii, kenapa sih Ii bisa sakit gitu? Kan bisa nanya-nanya. Coba nanya ke Ii. Kenapa? Ii-nya kenapa bisa sakit katanya? Awalnya. Coba sini duduk. Kan kemarin ceritain sama Bu puskesmas itu ya. Katanya juga kayak gini. Ane pernah punya kucing kecil. I urus di rumah nenek. Di rumah nenek ada bibi. Nah, I pulang sekolah kucingnya dibuang. Nah, lalu I marah-marah. Bilang yang nggak bilang kasar gitu ya sama bibi itu. Nah, Bilang kasar. Terus bibinya ngambil ini apa? Ngambil besi. Nah, segede gini nih, segede jempol kaki. Iya. Panjangnya segini. Iya, lagi ngelus-ngelus kucing gini, dipukul di belakang gini nih. siapanya? Sekerasnya Ii-nya dipukul ya pakai besi. Nah, dari situ kayak gini. Oh, kan? Apa? Hilang kesadaran. Udah nggak marah lagi. Hilang kesadaran. Iya. Itu ada lukanya nggak di kepala? Pernah ada di sini. Coba lihat. Sekarang ini ada bekasnya ada nih. Nah. Coba deh. Oh ya. Di sini. Nah, terus setelah itu? Setelah itu ya karena pukulan yang keras. Jadi apa? Jadi ada gangguan jiwa gitu. Oh, karena dari pukulan itu iya, ada gangguan sekolah jiwa. juga apa? Nggak konsen gitu. Sekolahnya waktu itu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Iya. Dari kelas 6. Dari kelas 6 itu terus sekolahnya nggak konsen. Selanjutnya? Selanjutnya? Kenapa? Selanjutnya setelah lulus SD? SD, SMP. SMP mana? Tapi sering ngurung sih, nggak main sama teman-teman, nggak sering menyendiri aja. Oh, dari gitu. rumah. Sendiri aja. Tapi alhamdulillah sih sekolah aja lulus ya, semuanya lulus. Alhamdulillah. Sampai SMP. Iya. Terus SMA-nya? SMA enggak SMA. Enggak SMA. Sampai SMP doang. Sampai SMA. Iya, SMP. Terus setelah itu lulus SMP kerja. Nah, habis itu baru terkena rokok. Nah, setelah terkena rokok mah
semakin parah gitu mah. Mm-mm. Rasa apa, emosi gitu ya, terus banyak lah pokoknya. Mm-mm. Sampai kayak gini. Oh, nah itu waktu Ii kena rokok itu umur berapa tahun? Pokoknya 17-an lah. 17-an. Lulus SMP aja. Lulus SMP. Iya. Nah, waktu Ii punya cewek kemarin kan cerita tuh, Ii punya cewek, Iya. terus tiba-tiba ceweknya nikah sama Iya. orang lain tanpa ngasih tahu. Itu umur berapa kamu, I? Itu mah waktu kerja kira-kira 18 tahunan lah. 18 tahunan. Masih apa, belum ada niat untuk nikah gitu mah. Tapi Masih masih seneng pacaran dulu. SMP juga pernah pacaran. Punya Terus satu. Terus tiba-tiba ceweknya Nikah sama nikah yang dari situ. Jadi kamu ngerasa sakit gangguan jiwa umur berapa tahun? Habis berhenti kerja aja. Udah nggak dapat kerjaan lagi. Itu sering ngelamun di rumah. Nah, pengangguran. Nggak ada yang ngajakin kerja lagi. Jadi kalau kerja juga apa, itu kayak orang yang bingung gitu mah. Nggak bisa kerja lagi. Itu karena pikiran cewek itu kali ya kamu? Iya kali. Mikirin cewek. Akhirnya jadi sakit ngeblank. Iya, kepikiran terus. Terus. Memang iya. Jadi susah sekitar ngelupainya. mungkin sekitar umur 19 tahun ya? Iya, kayak susah gitu. ngelupainya, iya. Nah, waktu kamu pernah dipasung umur berapa? Dipasung mah umur 25. 25. Iya. Dipasung. Iya. Dipasung umur 25. Dipasungnya berapa lama? Dipasungnya sekitar 3 bulanan mah, nggak lama, 3 bulanan. Nggak tahunan sih. Dipasungnya itu karena apa? Karena ngamuk. Ngamuknya Depresi. Nyerang. Iya. Bukan nyerang orang, ngancurin rumah. Oh, ngancurin rumah. Iya, ngamuknya. ngancurin rumah. Jadi kamu dipasung. Iya. Nah, bisa lepas dari pasungan? Bisa lepas dari pasungan. Kan kayak gini. Kan yang dipasung dua-duanya kakinya kayak gitu. Kayak gini nih. Gini. Kan gini. Tangan diborgol. Tangan diborgol. Borgol. Kaki dipasung. Jadi kayak gitu posisinya. Kayak gini aja. Nah, kan bisa lepas karena udah nggak ada yang nengok lagi mah, sepi. Bapak diajakin apa? Kalau bahasa Sunda mah naong cai. Oh, gitu. Ngebaikin air ya. Terus kayak lagi gini ada pisau di situ mah, pisau nggak ada gagangnya. Segini panjangnya diambil. Nah, ini dulu borgol dulu ya. Nah, gini borgol sampai putus mah. Putus. Nah, setelah itu ngelepasin ya, yang kayu ya. Yang kayunya dipotong pakai pisau. Pisau nggak ada gagangnya. Nggak ada gagangnya, pelan-pelan aja gini aja. Emang nggak ada yang tahu kan, kamu otomatis dia anterin makanan kan? Ya memang, itu lagi enggak mah. Lagi enggak ada semuanya. Kamu lapar dalam malam ini mah, malam. Enggak siang. Waktu maghrib itu mah, enggak ada siapa-siapa kan. Nah, kan dia dikurungnya sendiri mah. Dikurungnya di mananya sih? Di rumahnya dikosongin. Ada doang sendiri. Gitu. Gitu iya. Terus kadek ya. Kadek sampai putus. Kan cuma setengahnya kan kayunya kan dibelah satu, dibelah dua kan kayak gini. Nah, yang ini putus. Yang atasnya. Nah, iya, jadi bisa atasnya. ngebuka. Bisa ngebuka diginiin. Terus copot. Nah, sudah lepas dari situ. Dari situ terus nggak dipasung lagi. Nggak dipasung lagi. Kamunya dalam keadaan lebih ke stabil ya? Iya, agak sembuhan sih mah. Agak sembuhan. Iya, Tapi pada nggak kaget kamu bisa lepas itu? Enggak. Semuanya juga enggak tahu kenapa. Tapi juga enggak gimana-gimana. Enggak ngamuk, gimana, agak sembuh mah, enggak ngancurin rumah lagi. Habis itu mah cuma mintanya rokok terus. Rokok, makan jarang. Suruh makan enggak mau, pengennya rokok aja. Rokok sama kopi udah itu mah. Nah, waktu terakhir sebelum kejadian kamu diamanin polisi, itu kamu dalam keadaan sadar apa dalam keadaan kalut waktu ngelukain bapak kamu? Oh, itu mah dalam keadaan lagi
ngehayal, bukan ngehayal apa-apa ya, lagi ngebayangin sedang di syuting gitu mah. Nah itu kalau ada suara-suara itu tulis ya. Nah setelah itu dengar suara nih ya, gak tahu suara apaan tuh ya, nyari pulpen nggak ada mah. Nah keluar nyari pulpen ke rumah adik. Nah di situ kan ada adik aku kan udah punya anak, masih sekolah kelas 2. Aku nanyain pulpen nggak ada. Ternyata ada ibu di situ sedang megang duit 10.000. Nah uangnya disimpan di belakangnya gini. Ibu aku lagi gini ya, diambil uangnya, terus dibawa lari. Ketahuan. Nah dipukul-pukul, dipinta uangnya ya, dipukul-pukul, dibalang pakai apa, dilempar pakai tanah ya, dijurungin gini, dus. Nah setelah itu ibu aku kan mental, kena tembok, aduh gini, terus nangis. Nah setelah itu jalan aja, masuk lagi ke kamar, uangnya dilap-dilap dimakan, uangnya dimakan, benar-benar dimakan karena pikirnya buat nyumputin. Iya buat nyumputin, takut. Nah dimakan, tadinya buat beli rokok, nggak jadi, dimakan ya, ditelan. Setelah itu datang bapak, nah keluar, nanya, kenapa, kalau bahasa Sundanya kunanja kayak gitu mah, dia lempang aja gitunya. Mana talinggis, nandanya kalau batu. Sedang pegang batu mah, kebetulan sedang pegang batu. Bapaknya dari linggis, mana talinggis, jangan, nggak ketemu, nggak nemu linggis, nyerang Nah nggak tahu mau gini aja, pukul gini, dus. Itu mah dari apa, keadaan waktu itu panik, pengen nyelamatin diri, ketakutan gitu. Pengen nyelamatin diri, rasa takut, takut dipasung lagi. Nyelamatin diri, serang, bela diri ya. Bela diri. Iya, kepukul ininya, dus, pingsan mah. Nah setelah pingsan, nah kan ini ya, terbaring. Hantem lagi pakai batu. Nah setelah itu ngomong, udah kamu jangan hidup lagi gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Terus bacain doa, Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli, Allahumma sholli. Diludahin 10 kali mah. Itu dalam keadaan ketakutan. Iya. Terus tadi itu ya karena bisikan shouting itu ya. Itu iya. Itu bisikan shouting. Iya, Intinya kamu itu perasaan sedang lagi di shouting, lagi main drama, main film gitu. Itu karena halusinasi. Nah habis itu di luar kan udah pada menjerit ya. Ibu aku menjerit, selakai apa gitu ya. Di kamar sendirian, diliatin aja bapak ya. Setelah itu rame kan, kamar ini ada bolongnya segini ini, bekas bolongin. Lari lewat situ, set ke sana ke hutan, lari. Nah terus diam di kuburan ini aja berdiri. Tiba-tiba nggak lama kemudian ada pengumuman, nggak tahu pengumuman apa itu ya. Pengumuman ada yang meninggal. Iya, ada yang meninggal, tapi bukan mau ngumumin bapak, bukan. Ngumumin pencarian kali. Enggak, bukan. Kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telah meninggal dunia Hanafi bin Basri katanya. Nggak tahu apa itu Hanafi bin Basri ya. Nah lari ke kuburan, nah diam di kuburan kayak gini aja. Pas lihat orang banyak mah, bawa ini pentungan semua ya. Terus lihat kiri kanan, sembunyi gini. Kelihatan sama satu orang, tuh dia kejar. Dikejar ini mah. Terus loncat kan, ini tebingnya di bawah jalan raya, loncat dari atas, dus ke bawah, lari lewat jalan raya, terus lari. Habis itu dari motor mah dikejar pakai motor. Dikejar. Iya, pakai motor. Dipukul ini pakai balok. Dipukul, jadi berhenti. Nah, setelah itu motor berhenti juga. Nah, ketakutan mau disergap ya. Lari lagi ke atas, ke atas hutan. Di situ ada air mah, ada sumber air ya. Namanya Cibulakan. Disembunyi di semak-semak gitu ya, di semak-semak pokoknya nggak kelihatan.
Dia datang lagi nyariin suara, masih ada enggak, masih ada enggak, masih ada enggak, masih di sini katanya ya. Yang satu nyebut golok mah. Terus